Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Trader semua. Jumpa lagi dengan acara seminar edukasi online dari GK Invest Semarang. Mohon maaf sebelumnya, karena kali ini kami baru mengisi, jadi perkenalkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Adapun nama saya adalah Adi Dian Pandega. Saya selaku Junior Manager dari GK Invest Semarang. Nah, pada siang hari ini, izinkanlah saya ingin memberikan sedikit informasi atau berbagi informasi mengenai analisa menggunakan candlestick. Nah, seperti teman-teman yang telah ketahui, analisa itu ada dua, yaitu menggunakan teknikal dan fundamental. Nah, analisa menggunakan candlestick ini merupakan salah satu bagian dari analisa teknikal. Untuk lebih jelasnya, kita share dulu ya. Nah, analisa menggunakan candlestick ini sendiri sebenarnya dibicarakan sudah lama, yaitu saya jelaskan dulu mengenai sejarah candlestick itu sendiri. Nah, candlestick itu sendiri berasal dari negara Jepang, yaitu Japanese candlestick, atau lebih dikenal dengan candlestick. Merupakan alat analisa teknikal yang tertua yang digunakan sejak tahun 1700-an. 100 tahun sebelum Barat menciptakan analisa bar chart, point on figure, para chartis candlestick menggambarkan grafiknya untuk dengan tangannya sendiri dari kiri ke kanan dengan menggunakan alat-alat yang sederhana, yaitu menggunakan bulu angsa dan tinta dari India. Awalnya candlestick ini digunakan untuk menganalisa pergerakan harga beras, di mana beras adalah suatu komoditi yang sangat diperlukan oleh masyarakat Jepang pada saat itu. Kemudian dari Munehisa Homa yang hidup dari tahun 1724 sampai dengan 1803 adalah seorang anak bungsu dari seorang saudagar kaya di Jepang yang ditunjuk meneruskan bisnis keluarganya di tahun 1750. Nah, Homa memulai merintis usaha berasnya di kota Sakata. Dengan kepiawaiannya dalam hal menganalisa pergerakan beras, Homa kemudian menjadi sangat populer di kalangan investor, di mana kemudian Homa diangkat menjadi seorang konsultan bagi pemerintah dan diberi gelar samurai, di mana sebelum wafat dia sempat menuliskan buku, yaitu Sakata Sento dan Sobasani Noden. Buku ini sangat mempengaruhi metodologi dan sejarah candlestick di Jepang dan hingga saat ini menjadi metode yang paling populer dalam transaksi pasar keuangan melalui pendekatan teknikal analisa. Nah, technical analisa ini memang sangat penting ketika para trader menggunakannya untuk memprediksi bagaimana arah tren itu akan berjalan. Apakah akan menjadi uptrend, apakah akan menjadi downtrend, atau market masih mengalami sideways. Jadi, mari kita belajar sama-sama untuk menganalisa pergerakan pasar menggunakan candlestick. Nah, sobat trader ketahui untuk karakteristik candlestick itu ada dua, yaitu polanya bullish dan polanya bearish. Kalau pola bullish seperti yang teman-teman ketahui, yaitu adanya pergerakan atau tren untuk naik atau untuk up. Nah, seperti terlihat di gambar itu sendiri, di sini ada contoh salah satu candle ya. Nah, candle ini ada yang namanya badan candle atau real body yang berwarna putih. Ini biasanya mengindikasikan untuk karakter pola bullish. Teman-teman dan sobat trader boleh memberikan warna tersendiri ketika ingin menganalisa. Bisa dengan warna hijau ataupun warna apapun yang teman-teman inginkan. Nah, di sini bisa kita lihat kalau pola itu adalah pola yang bullish, dilihat harga open adalah ada di sebelah sini, di sebelah dasar dari real body. Sedangkan untuk harga penutupan dia akan berada di atas atau di atas dari real body. Sedangkan shadows atau ekor di sini, teman-teman bisa lihat ini ada lower shadows yang membentuk harga paling rendah dalam suatu jangka waktu atau time frame tertentu. Sedangkan untuk yang shadows atau upper shadow ini mengindikasikan adanya harga tertinggi dari time frame tertentu. Kebalikan dari pola bullish, kita ada pola bearish, yaitu yang mengindikasikan adanya harga penurunan. Di mana kalau sobat trader perhatikan, harga open akan berada di atas dari harga close. Jadi harga close-nya itu pasti di bawah itu akan mengalami penurunan atau bullish, atau harga itu akan mengalami down. Nah, badan candle dikenal dengan nama real body merepresentasikan range antara harga pembukaan dan harga penutupan. Jadi buka ada di sini dan tutup ada di sini. Berkebalikan dengan yang metode atau pola yang tadi bullish. Nah, pola-pola candlestick yang sering muncul itu ada beberapa yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama itu ada long black day.
di mana badannya itu besar, sedangkan shadow-nya itu kecil sekali, yang mengindikasikan adanya penurunan. Sedangkan yang long white day itu badannya seperti ini, badannya besar, tapi untuk shadow-nya ada kecil di atas dan di bawah. Di sini menunjukkan perbedaan yang besar antara harga open dan harga close dalam suatu periode. Shadow line biasanya lebih pendek daripada real body. Berarti seperti ini, ada volume yang besar dari pergerakan harga saat itu. Berarti kekuatan, sebagai contoh, ketika ada harga long black day seperti ini, berarti mengindikasikan adanya kekuatan seller untuk menguasai pasar atau segmen tersebut. Sedangkan untuk yang long white day, berarti adanya kekuatan dari buyer untuk artinya menguasai dari pergerakan market saat itu. Nah, yang kedua ada namanya short day. Short day mengindikasikan perbedaan kecil antara harga pembukaan dan harga penutupan dalam suatu periode. Real body dan shadow line juga terlihat pendek. Jadi teman-teman sobat trader lihat di sini, untuk short WD ini dia badannya kecil, sedangkan untuk shadow-nya juga kecil. Jadi pergerakan atau volumenya juga tidak terlalu besar atau kecil. Jadi selisih antara harga buka dan harga tutup itu tidak begitu signifikan atau kecil. Nah, yang ketiga ada namanya Marubozu. Di sini ada white Marubozu dan black Marubozu. Nah, pola ini dia hanya membentuk real body yang benar-benar sempurna. Tidak ada shadow line dari candle seperti ini, di mana mengindikasikan adanya kekuatan yang besar untuk bearish atau bullish dari suatu pergerakan pasar. Jadi kalau sobat trader lihat di sini, ketika ada candle yang bentuknya seperti ini, dia akan mengalami penguatan atau penurunan yang kuat dari suatu pergerakan atau sentimen pasar yang didapatkan dari pergerakan harganya. Kemudian yang keempat ada spinning top, yaitu pola shadow line-nya itu lebih panjang daripada real body. Seperti ini teman-teman bisa sobat trader bisa lihat ketika shadow-nya itu lebih besar daripada badan atau real body-nya, itu mengindikasikan ada beberapa hal. Bisa jadi perubahan tren dan sebagainya. Kemudian ada doji. Doji di sini terbentuk ketika harganya itu sama-sama kuat, bisa di atas, bisa di bawah, atau mengindikasikan adanya perubahan tren. Nah, doji itu ada berbagai macam. Yang pertama ada long leg doji. Terbentuk ketika upper dan lower shadows membentuk garis panjang, kemudian harga ditutup di tengah. Seperti ini teman-teman sobat trader lihat. Pola ini mengindikasikan adanya suatu keadaan yang netral atau indecision. Artinya belum ada keputusan untuk melakukan pembukaan open atau open posisi. Jadi masih belum ada kepastian pasar akan bergerak kemana. Nah, kemudian yang kedua ada dragonfly doji, terbentuk ketika lower shadows membentuk garis panjang dan tidak ada lower shadow. Pola tersebut biasanya sebagai sinyal bearish reversal dalam sebuah tren. Jadi teman-teman sobat trader lihat di sini dragonfly doji, ketika candle itu terbentuk di atas, kemudian lower shadow-nya panjang, itu akan ada indikasi untuk bearish reversal. Jadi yang tadinya itu ada tren naik atau bullish, kemudian setelah ada dragonfly doji seperti ini, dia akan ada indikasi perubahan untuk bearish. Kemudian gravestone doji, sobat trader lihat di sini, itu kebalikan dari dragonfly doji. Nah, di sini bisa digunakan sebagai sinyal untuk bullish reversal dalam sebuah tren. Jadi ketika tadinya ada indikasi atau tren yang turun, kemudian ada gravestone doji di sini, jadi bisa dipastikan atau teman bisa lihat itu adalah sebagai salah satu sinyal bullish reversal dalam sebuah tren. Jadi ada kemungkinan pasar akan merespon untuk menjadi trennya yang tadinya bearish menjadi bullish. Kemudian ada four price doji, terbentuk ketika open, high, low, dan close berada di harga yang sama. Pola tersebut menunjukkan aktivitas perdagangan yang sepi. Nah, sebagai contoh ketika adanya tahun baru, kemudian adanya hari-hari besar yang menunjukkan kegiatan pasar itu tidak ramai, itu bisa ditunjukkan dengan adanya four price doji, sehingga transaksi pasar itu tidak terlalu aktif ya, agak cenderung sepi, meskipun ada pergerakan tapi tidak ada volume yang besar dari pergerakan antara buyer dan seller dalam suatu market atau pasar. Nah, teman-teman dari beberapa candlestick ini bisa teman-teman bisa lihat bagaimana sebenarnya teman-teman itu bisa menilai bagaimana saat yang tepat untuk kita ambil posisi.
Nah, kemudian yang beberapa candle yang lain itu ada namanya paper umbrella. Teman-teman lihat di sini, itu pola ini muncul ketika small body terbentuk disertai dengan pembentukan lower shadows yang panjang. Pola tersebut menunjukkan banyak sinyal reversal yang kuat pada suatu tren. Nah, jika seperti ini, kalau white ini dia disertai dengan adanya lower shadow yang panjang. Berarti ini untuk sinyal pembalikan akan segera terbentuk. Kemudian sinyal bullish dan bearish pada candlestick itu bisa kita lihat di sini. Nah, sebagai contoh, bisa dilihat di layar ya, sobat-sobat trader semua. Ini ada 6 macam ya untuk sinyal bullish. Yang pertama ada long white candlestick. Itu bisa dilihat di sini bahwa badannya itu besar sedangkan shadow-nya itu sangat pendek. Di sini adalah sinyalnya strong bullish, artinya kekuatan pembeli itu sangat kuat sekali. Sehingga apabila teman-teman ada candle seperti ini, tidak disarankan untuk ambil posisi berkebalikan. Jadi diharapkan untuk mengikuti pergerakan dari sinyal tersebut, sinyal bullish ya. Kemudian ada long white candlestick atau no shadows. Seperti Marubozu tadi, dia tidak ada shadows atau hampir tidak ada shadows, merupakan real body yang benar-benar sempurna. Di sini mengindikasikan adanya strong bullish atau bisa kita panggil dengan namanya white Marubozu. Kemudian white candle lower shadows itu sobat data lihat di sini, itu di mana badan atau real body-nya itu ada upper shadows-nya lebih kecil sehingga lower shadow-nya lebih panjang. Itu mengindikasikan sinyal bullish. Yang keempat itu ada long white candle atau lower shadow. Di sini untuk yang upper shadow dia tidak ada diperlihatkan di real body, sedangkan untuk lower shadow-nya dia ada. Jadi masih ada sinyal bullish di sini. Yang kelima yaitu ada long white candlestick atau upper shadow, yaitu white opening bozu. Di sini masih mengindikasikan untuk kekuatan buyer masih kuat, jadi masih ada sinyal bullish. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu ada short white candlestick. Di sini untuk real body, kemudian shadows-nya itu hampir sama. Di sini meskipun masih ada sinyal bullish, tapi dia masih weak, bullish atau masih lemah untuk menentukan arah pergerakan tren seperti apa. Jadi bisa diperhatikan di sini dari keenam candle ini bisa kita lihat di mana kekuatan candle yang paling besar itu ada di ketika real body itu benar-benar sempurna ya, tidak ada shadow sama sekali, berarti mengindikasikan kekuatan bullishnya masih besar. Nah, yang kedua ada sinyal bearish. Sinyal bearish di sini adalah kebalikan dari bullish, yaitu untuk sinyal-sinyal penurunan. Nah, sinyal penurunan di sini yang pertama ada long black candlestick atau strong bearish. Di sini real body-nya akan ada sedikit shadow yang mengindikasikan adanya strong bearish. Kemudian yang kedua ada long black candlestick atau no shadows. Jadi real body yang sempurna atau black Marubozu. Di sini masih mengindikasikan penurunan yang sangat kuat sekali untuk dari pergerakan tren atau pasar. Yang ketiga itu ada black candlestick lower shadow. Di sini untuk badan atau real body-nya itu ada di bawah, sedangkan shadow untuk ya ada di atas, sehingga dia masih mengindikasikan sinyal bearish. Yang keempat itu ada long black candlestick atau lower shadow, di mana untuk lower shadow lebih panjang dan untuk upper shadow-nya hampir tidak ada. Itu disebut dengan black opening bozu, itu masih mengindikasikan sinyal bearish. Yang kelima ada long black candlestick atau upper shadow, di mana upper shadow-nya lebih panjang dan low shadow-nya hampir tidak ada atau tidak ada. Itu disebut dengan black closing bozu, itu masih mengindikasikan sinyal bearish. Yang terakhir itu ada badan atau real body, kemudian ada upper dan lower shadow itu hampir sama, di mana disebut dengan short black candlestick ya. Dan ini mengindikasikan adanya weak bearish atau penurunan meskipun dia lemah, jadi nggak begitu kuat sinyalnya. Nah, bisa teman-teman lihat, teman-teman sobat trader lihat di sini, dengan adanya pola candle seperti ini bisa dipastikan kalau yang sudah melihat ada black Marubozu, itu teman-teman bisa pastikan ada tingkat penurunan yang kuat untuk penurunan yang sangat dari suatu tren.
Nah, kita lihat kemudian ada pola-pola reversal. Pola-pola reversal ini bisa teman-teman lihat sebagai contoh, itu ada yang namanya bullish reversal. Nah, karakteristiknya adalah terjadi setelah tren turun. Nah, yang kedua, badan kecil di ujung atas, warna bodi tidak terlalu penting. Jadi teman-teman tidak perlu memperhatikan warna bodinya, tapi lihat badan kecil di ujung atas seperti ini. Kemudian lower shadow tidak lebih panjang 2 kali dari atas body. Jadi lower shadow-nya itu harus lebih panjang daripada real body-nya dan hampir tidak ada lower shadow. Jadi setelah ini akan ada indikasi untuk perubahan arah yang menjadi bullish reversal. Kemudian untuk bullish engulfing itu terjadi setelah trend turun. Terdapat sebuah black body pada candle sebelumnya. Jadi black body-nya seperti ini. Ini black body ya, sobat trader semua. Kemudian candle selanjutnya merupakan white body yang memakan black body pada candle sebelumnya. Jadi sobat trader lihat di sini, untuk candle setelahnya ini menutupi dari black body pada candle sebelumnya. Jadi seperti ini bisa dilihat. Nah, ketika harganya sudah tertutup atau candle tertutup seperti ini, maka dia akan ada indikasi pembalikan arah menjadi bullish reversal. Kemudian ada bullish harami, yaitu terjadi setelah tren turun. Terdapat sebuah black body pada candle sebelumnya, seperti ini ya black body-nya. Kemudian candle selanjutnya berupa white body yang dimakan black body pada candle sebelumnya. Jadi selain white body-nya memakan black body, juga bisa jadi black body-nya memakan white body setelahnya. Jadi ini bisa jadi indikasi atau persiapan ya, istilahnya ketika kita entry untuk pembalikan arah atau reversal itu sendiri. Kemudian ada bullish harami cross seperti ini, yaitu terjadi setelah tren turun. Terdapat sebuah black body pada candle sebelumnya. Candle selanjutnya berupa doji yang dimakan black body pada candle sebelumnya. Jadi doji seperti ini juga mengindikasikan adanya kemungkinan untuk reversal di sini untuk kembalikan arah. Setelah terjadi turun, maka dengan adanya candle doji seperti ini, maka akan ada kemungkinan untuk kenaikan atau pembalikan arah. Kemudian ada inverted hammer, di mana karakteristiknya adalah terjadi setelah tren turun. Terdapat sebuah black body pada candle sebelumnya. Kemudian candle selanjutnya berupa small body, warna body tidak terlalu penting. Upper shadow pada candle kedua sedikitnya 2 kali lipat panjang dari body dan hampir tidak ada lower shadow. Seperti ini ya, sobat trader semua. Upper body-nya itu lebih panjang atau 2 kali lebih panjang daripada real body-nya dan tidak ada lower shadow sama sekali. Jadi hati-hati jika ada candle inverted hammer seperti ini, seperti palu ya. Kalau kita lihat ya palu terbalik itu siap-siap bagi sobat trader untuk mengambil posisi buy dari di sini. Kemudian selanjutnya ada terjadi setelah tren turun, terdapat sebuah black body pada candle sebelumnya. Candle selanjutnya berupa white candlestick dengan disertai adanya gap down dan ditutup lebih dari setengah body candle sebelumnya. Teman-teman lihat di sini, candle kedua gagal ditutup di atas body candle pertama. Jadi candle ini tidak bisa menutup berdiri candle sebelumnya. Nah, ini sebagai acuan atau persiapan untuk pengambilan posisi buy. Nah, yang kemudian yang terakhir ada Morning Star, di mana ada 3 candle yang diperhatikan. Terjadi setelah adanya tren turun, terdapat sebuah black body pada candle sebelumnya. Candle kedua membentuk pola short candle disertai adanya gap down. Jadi seperti ini ya, sobat trader semua, ketika dia akan ada gap down seperti ini. Dan candle ketiga ini membentuk pola white candlestick, berarti sudah perkiraan ini ada indikasi untuk adanya reversal. Oke, pembalikan arah untuk bullish yang tadinya dari tren penurunan atau dari bearish. Nah, dari sini sobat trader bisa melihat pola-pola bullish reversal yang perlu diperhatikan dan perlu sangat-sangat dilihat ya, dipelajari ketika ada perubahan candle. Itu kita bisa ambil atau bersiap untuk ancang-ancang ambil posisi atau open posisi sehingga kita bisa mendapatkan potensi profit yang maksimal dari pergerakan candle itu sendiri. Kemudian setelah adanya bullish reversal kita beralih ke bearish reversal. Nah, kebalikan dari bullish reversal, kalau tadinya itu akan ada pembalikan naik, nah kita sekarang ada pembalikan turun. Nah, di sini ada beberapa candle yang mengindikasikan adanya bearish reversal. Yang pertama itu ada namanya shooting star.
di mana karakteristiknya adalah terjadi setelah tren naik. Kemudian terdapat sebuah pola white candlestick sebelumnya, seperti ini ya, sobat trader semua. Kemudian candle sebelumnya berupa small body, warna body tidak terlalu penting. Kemudian upper shadow pada candle kedua setidaknya harus 2 kali lebih panjang dari body dan hampir tidak ada lower shadow. Nah, ketika teman-teman sobat trader semua melihat adanya candle shooting star seperti ini, maka teman-teman perlu bersiap-siap untuk ambil posisi sell di sini karena tren indikasinya akan berakhir setelah adanya kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian dari bearish engulfing itu karakteristiknya ada terjadi setelah tren naik, candle sebelumnya berupa white body, candle kedua membentuk black body yang memakan body dari candle sebelumnya. Jadi dari bullish engulfing ini bisa dilihat ketika candle sebelumnya tertutup oleh adanya black body, maka bisa dipastikan atau ada indikasi di sini akan ada perubahan atau reversal yang tadinya adanya kenaikan dengan adanya sinyal candle bearish engulfing ini dia akan mengalami penurunan atau reversal untuk turun. Kemudian ada bearish harami. Sobat trader perhatikan di sini sama seperti yang bullish tadi. Kalau bearish harami ini terjadi di atas, terjadi setelah adanya tren naik. Kemudian candle sebelumnya berupa white body. Kemudian candle kedua membentuk black body yang dimakan oleh body dari candle sebelumnya. Jadi di sini untuk penutupannya dia tidak bisa melebihi dari white body sebelumnya, tapi malah ada di dalam white body sebelumnya. Itu teman-teman sobat trader perhatikan akan ada persiapan untuk pengambilan posisi sell di sini. Nah, selanjutnya ada namanya hanging man, yaitu karakteristiknya terjadi setelah tren naik, kemudian membentuk small body di akhir perdagangan. Warna body tidak terlalu penting. Kemudian lower shadow setidaknya lebih panjang 2 kali dari body. Kemudian hampir tidak ada upper shadows. Jadi perhatikan sini ya sobat trader semua, ketika ada candle hanging man seperti ini, itu bisa dipastikan teman-teman ada persiapan untuk pengambilan posisi sell. Nah, kemudian ada dark cloud cover di mana karakteristiknya adalah terjadi setelah tren naik, membentuk white candlestick sebelumnya. Sebuah pola black candlestick muncul pada candle selanjutnya disertai dengan gap up dan close lebih dari setengah badan candle sebelumnya. Candle yang kedua gagal ditutup di bawah candle yang pertama. Jadi candle yang kedua gagal ditutup seluruhnya oleh candle yang pertama. Untuk kekuatan dari bayarnya sudah enough atau cukup ya. Jadi persiapan buat sobat trader semua buat ambil posisi pengambilan sell karena kekuatan dari bayarnya sudah bisa dipastikan sudah mulai mengecil. Jadi indikasi untuk perubahan arah juga semakin besar. Kemudian ada evening star. Di sini terjadi setelah tren naik membentuk white candlestick pada hari pertama, kemudian muncul pola doji pada hari kedua yang disertai dengan area gap up, kemudian long black candlestick muncul pada hari ketiga. Jadi bisa diperhatikan ya untuk yang evening star seperti ini. Nah, ini biasanya kalau evening star ini akan lebih optimal ketika kita menggunakan time frame D1 ya. Jadi kan ini ada perubahan dari hari ke hari. Yang tadinya kalau teman-teman menggunakan time frame-nya lebih rendah dari D1 mungkin dia memang memberikan sinyal yang lebih awal. Cuman kan kalau untuk menggunakan time frame D1 mungkin lebih banyak hasilnya karena dia menunggu benar-benar candle itu akan terkonfirmasi akan melakukan pembalikan arah atau reversal. Nah, yang terakhir itu ada namanya evening star doji, di mana karakteristiknya teman-teman bisa perhatikan yaitu terjadi setelah tren naik, membentuk white candlestick pada hari pertama, kemudian muncul short candlestick pada hari kedua yang disertai dengan adanya gap up. Ya, seperti ini ya gap up ya, ada kenaikan harga. Kemudian long black candlestick muncul pada hari ketiga, long black candlestick. Jadi benar-benar candle stick hitam ini benar-benar mendominasi. Jadi sudah ada indikasi untuk perubahan arah untuk pengambilan posisi sell. Nah, dari sini bisa teman-teman lihat, teman-teman trader lihat itu ketika kita trading ya, yang utama memang kita harus memperhatikan kapan kita akan melakukan open posisi yang tepat. Jangan terburu-buru untuk melakukan teknik averaging jika memang teman-teman belum mengetahui range harian dari suatu entitas atau pair yang kita ingin transaksikan. Mungkin
XAO atau mungkin mata uang seperti Euro USD atau GBP USD atau mata uang yang lain bisa teman-teman lihat. Nah, kalau untuk range teman-teman bisa lihat kalau range harian emas itu antara 20 sampai dengan 30 poin. Jangan terburu-buru untuk melakukan pengambilan posisi. Nah, jika teman-teman bisa menganalisa lebih lanjut dengan menggunakan candlestick ini, bisa dipastikan untuk pengambilan posisi itu teman-teman sudah bisa mendapatkan profit yang maksimal jika memang tepat pengambilan posisinya. Tapi tetap jangan lupa memperhatikan untuk ketahanan dana. Ketika kita melakukan pengambilan posisi, hendaknya kita juga memperhatikan ketahanan dana itu sendiri. Nah, bagaimana ketahanan dana itu bisa teman-teman lihat ya dari level marginnya, kemudian jangan lupa open posisinya juga jangan terlalu banyak. Jadi seyogianya ketika menggunakan lot itu secara bijak. Jadi kemungkinan kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan itu jadi lebih sedikit atau lebih minimal ya teman-teman sobat trader semua. Baik, dari penjelasan kami di sini mengenai analisa menggunakan candlestick sudah secara dasar ya telah kami sampaikan. Apabila nanti teman-teman mau ingin berkonsultasi, itu kami membuka layanan di pertanyaan di GK Invest Semarang menggunakan layanan Instagram, kemudian ada YouTube channel sama Facebook. Atau bisa ya, selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Ya. Oke, ini tutup aja. Nggak usah. Oke, rekan sobat trader semuanya, demikian kami sampaikan untuk seminar edukasi online hari ini. Tetap kita membuka sarana untuk layanan edukasi melalui saluran YouTube channel, kemudian layanan Instagram, kemudian telepon ke GK Invest Semarang untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Jadi teman-teman bisa menggunakan sarana seminar online, kemudian live trading, dan bisa menghubungi langsung ke kantor cabang GK Invest Semarang. Demikian, apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam cuan.